Oh, abisinya kata Ani. Besti, polemik permasalahan parodi Natalie Holzer yang diduga menyindir Erika Carlina yang tengah hamil besar memang terus bergulir nih. Pasalnya, parodi yang ia lakukan bersama DJ Panda terus jadi sorotan. Meski sudah mengunggah video permintaan maaf melalui akun media sosialnya dan sudah dibalas oleh Erika dengan menerima permintaan maaf Natalie, namun hal tersebut tak juga meredakan kekesalan warganet terhadap Natalie. Bahkan kini ramai nih perihal warganet yang disebut berbondong-bondong minta maaf ke Putri Delina karena diduga dulu pernah membulinya demi membela Natalie. Bahkan video lama Pudel kala banyak menerima hujatan pun kini jadi ramai lagi, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Tapi waktu kejadian itu aku benar-benar diam, aku juga sampai segitunya. Sama netizen? Sampai dibilang anak durhaka lah. Yang keinget sih lebih yang kenapa harus seperti ini gitu. Kenapa nggak ada untuk inisiatif untuk minta maaf ke Putri gitu. Putri yang cerita pun takut karena memang banget buat Putri, terima bisa ceritain, cuman ya udah, semua kan keputusan saya dan Putri yang juga senang juga gitu kan, jadi ya mencoba Berdamai.
Gak cuma Natalie yang udah dimaafkan Besti, DJ Panda yang telah mengunggah 2 video permintaan maafnya pun bahkan telah menelpon DJ Pravi untuk meminta maaf. Yang kemudian maafnya tersebut diterima meskipun menurut DJ Pravi perihal urusan Erika dan laporannya ia tak ingin ikut campur karena sangat menghargai apa yang diputuskan oleh kekasihnya itu. Di sisi lain Besti, nggak juga cuma Natalie yang jadi mengingatkan netizen soal Putri Delina. DJ Panda dalam unggahan video yang beredar di sosial media pun ramai perihal komentar dari Yudi yang membongkar masa lalu dari DJ Panda di mana ia dikabarkan pernah mengemis pekerjaan bahkan rela dibayar berapapun asal kerja. Di sisi lainnya lagi nih Besti, DJ Panda juga diduga tengah disindir oleh Jennifer Ipel. Oke. Nah setelah semuanya kita dari tadi ngobrol, poinnya adalah gue pingin masalah kita berdua minimal, gue dan lu di 2 objektif tadi, yang masalah lu di WhatsApp grup menghina Erika beramai-ramai itu dan juga video parodi memparodikan ibu hamil. Menurut gue mau menyelesaikan ini sama lu berdua, tapi gue di sini berbicara atas nama Brevi bukan atas nama Erika ya. Jadi balik lagi, kalau gue pengennya, menurut gue ini udah gone too far, udah sampai nyerang orang tua lu di TikTok, udah sampai ngata-ngatain bapak lu. Gue nggak suka itu juga jujur. Gue pengennya memang lu nya kena ganjaran yang seimbang lah ya dengan apa yang lu lakukan. Kena sanksi sosialnya juga udah, kena cancel kerjaan juga udah. Menurut gue ini udah lebih dari cukup. Gue cuman pengen lu kedepannya belajar lebih dewasa lagi dalam bersikap. Terus juga mungkin lu tanamkan mindset di otak lu. Bahkan gue udah ngomong dari awal kita teleponan kan Panda. Bro, di nightlife yang penting attitude. Di nightlife tuh gini-gini kecil nightlife tuh. Tapi mungkin lu lupa itu. Lu lupa omongan gue yang gue udah pernah ngomong pertama banget kali kita teleponan dan kenal. Saya tuh masih kecil kok. Iya makanya gue nggak, tapi buat gue itu bukan tentang umur doang sih bro, itu tentang gimana lu mereaksikan sebuah masalah. Saya pokoknya pengennya itu menyelesaikan itu loh, pengennya menyelesaikan baik-baik. Iya, gue juga di sini kenapa niat gue telepon, gue pengen masalah gue berdua sama lu, gue pengennya selesai. Gue juga kemarin udah ngomong di podcast Densu, seandainya Panda mau ketemu gue boleh, ayo sok. Dia minta maaf, gue udah maafin. Ini kalau gue maafin dia ketiga kalinya kok gue maafin. Karena buat gue balik lagi pertama tadi, gue nggak suka punya musuh. Mendingan kan kita ketemu di Bandung kedua kali gue ngomong di parkiran, inget gak di Vale? Bro, mendingan dari sini dibanding ini, mending temenan, ntar ada rezeki bisa kerja bareng, iya gak? Masih inget kan yang kita kelar di parkiran Vale? Iya. Sorry ya, aku kok ya. Aku Apa? minta maaf banget sama Koko. Aku minta maaf banget sama Koko. Iya, gue maafin kok bro, gue personal sebagai atas nama gue pribadi, gue memaafkan. Thank you kok ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa temenan ya bro. Tapi Amin kok. Tapi masalah lu sama Erika, gue nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Gue cuma bisa menyampaikan kalau gue masalah sama lu sudah kelar. Siap kok. Gue udah selesai. Gue juga tadi udah izin sama Erika mau nelfon lu dulu. Gue bilang gue mau maafin Panda, gue mau masalah ini kelar karena udah kejauhan, serangannya udah sampai ke orang tua, udah sampai kemana-mana. Gue nggak mau. Minimal orang-orang tahu dulu kita udah kelar masalahnya. Dan kalau untuk urusan lu sama Erika, silahkan chat sendiri, temui sendiri kalau dia mau. Dan proses hukum tidak bisa gue terlalu jauh ikut campur. Karena jujur Erika udah menjalankan proses hukum. Siap kok. Jadi ya udahlah, menurut gue ini mungkin hari sial yang lagi lu terima, Erika terima barengan, gue juga kena juga. Ya kita harus jalanin sebagai laki-laki, ya kita harus tanggung jawab apa yang kita perbuat. Sekali lagi gue juga kalau gue ada salah-salah bertindak kemarin mungkin terlalu emosional segala macam, gue juga minta maaf. Yang bahkan serangannya sampai ke orang tua lu, gue minta maaf juga. Salam buat orang tua lu ya. Saya minta maaf. Ya wes kalau gitu bro, good luck lu, semoga masalah Amerika cepat kelar ya. Thank you kok. Oke, ya thank you bro. Thank you. Maksi kan gila ya. Kalian tengoklah itu apa namanya VT-VT mereka VT-VT di JP itu yang awal-awal yang bikin
nge-DJ terus mereka upload itu di TikTok itu kan di Maximadion itu yang awal-awal. Jadi kita bukan ngundang mereka, bukan Dan ngundang setahu gue dia tuh nggak laku di mana ya? Di Kediri nggak laku ya? Louvre. Di Louvre yang nggak laku kan? Ya, benar. Ya Terus kan akhirnya dia dibayar 300.000. Iya, benar. Bener dong? Iya, Dia benar. berapa aja dia mau main loh? Berapa aja dia mau main loh? 300.000 diambil loh. 300.000 diambil. Ya. Nah kan terus udah dibantu, terus dia pindah ke Madiun, terus dia bikin itu VT potongan lagu dari kalau dia main, terus akhirnya dia ngambil event, udah kelihatan tuh ya kan di benih-benihnya itu dia ninggalin Maxi ya kan. Setelah itu ya udah malah ngilang ya kan, malah ngilang lupa sama yang udah menjebatani dia, ya udah di Lambe Turah tuh ngomel-ngomel ownerku. Kau lihat aja itu di Lambe Turah guys. Nah, beda dengan Natalie Holzer, DJ Panda kini sudah dilaporkan sama Mbak R Besti. Bahkan Mbak R dalam wawancaranya bersama media ngaku udah bawa bukti-bukti yang diduga ancaman dari DJ Panda Besti. Masih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mbak, mungkin kronologi dulu Mbak, supaya itu Mbak clear Mbak dengan tampil Mbak. Ya, kronologi ancaman itu gimana sih Kak? Kronologi awalnya mungkin Oke, kayak kronologinya memang aku kayak emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Kenapa nggak dari orang sih yang ngancam? Apa bentuk ancamannya? Berapa orang yang mengancam atau apa? Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan Kak? Satu orang aja Kak? Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Olga. Tapi yang terlapornya siapa sih? Siapa orang aja? Terlapornya siapa aja? Ya terlapornya yang kalian udah tahu itu lah. Satu orang doang ya? Satu orang doang. Dari pengakuan si itu gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Nah Besti, pelajaran banget buat semua ya untuk lebih baik dalam bersosmed. Dan jangan arogan juga, biar gak banyak musuhnya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.